Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat metafisika, salam di luar logika. Kali ini saya Kirana Wijaya tengah berada di wilayah Tangerang, tepatnya di pintu air 10 Sungai Cisadane. Bangunan irigasi peninggalan pemerintah Belanda yang telah berdiri hampir 1 abad lamanya masih berdiri kokoh tepat di belakang saya, pemirsa. Namun di balik megahnya, bangunan yang menjadi ikon kota Tangerang ini tersimpan misteri yang menantang saya. Saya akan menguak sisi lain dari bangunan yang sudah hampir 1 abad lamanya. Mudah-mudahan pemirsa semua, sahabat metafisika, bisa merasakan gesekan-gesekan energi astral yang akan saya sajikan kepada pemirsa semua. Sahabat metafisika, salam di luar logika. Bendung Pasar Baru Irigasi Cisadane atau yang dikenal dengan Pintu Air 10 merupakan salah satu bendungan yang mengatur aliran air untuk wilayah Tangerang dan Jakarta. Sesuai dengan namanya, bendungan ini memiliki 10 buah pintu air yang lebarnya masing-masing 10 meter. Dibangun oleh Belanda pada tahun 1927 dan mulai digunakan tahun 1932. Dalam pembangunannya, ternyata juga tak sedikit memakan korban jiwa para pekerjanya. Sehingga para korban itu kemudian menjadi jiwa-jiwa penasaran yang terjebak di sekitar konstruksi bangunan dan menyebarkan kengerian bagi setiap orang yang melintas sendiri pada malam hari. Sahabat metafisika, salam di luar logika. Nah, semenjak saya menginjakkan kaki di sini, saya sekarang berada di bawah, tepat banget di bawah bendungan pintu air Cisadane ini. Nah, saya tertarik dengan energi yang sangat kuat di bawah sini. Nah, perlu saya dijelaskan ke sahabat metafisika semua, di pintu 9 sini nih, itu ada portal besar, dan ternyata setelah saya ke sini, letak kerajaannya itu di situ. Nanti kita coba kamera ngambil gambar ke situ. Nah, di situ. Nah, mudah-mudahan saya akan melakukan ritual untuk berkomunikasi dengan makhluk astral di sini.
legenda yang mewarnai aliran sungai Cisadane adalah kisah mengenai seekor buaya putih betina. Konon, reptil buas yang satu ini adalah makhluk gaib yang menjaga sungai tersebut, di mana buaya sungai tersebut pernah terlihat pada sewaktu-waktu di tahun 1962. Setelah kemunculannya, sungai Cisadane mengalami banjir hingga airnya meluber ke berbagai titik di kota Tangerang. Rupanya, buaya putih bukanlah satu-satunya sosok hewan gaib yang mendiami sungai ini. Di sini ternyata juga dihuni seekor kura-kura berukuran besar yang memiliki ciri khas tato huruf Cina pada tempurungnya. Diinformasikan, kura-kura itu tinggal di sekitar To Pekong Air, yakni sebuah spot yang kerap digunakan untuk menyelenggarakan perayaan Pek Chun oleh masyarakat keturunan Tionghoa setempat. Mudah-mudahan ini bisa jadi sebuah pembuktian datangnya makhluk astral terkuat di sini. Coba kita tarik yang dari sini. Nanti tolong kamera ke arahin sini. Tuh, coba kamera ke situ tuh. Nah, sekarang saya coba tarik energi yang dari sini. Tuh, coba kamera ke situ tuh. Oke, jadi gini pemirsa. Di sini kuat sekali dari makhluk astral yang berada dari kerajaan yang ada di sini. Nah, sementara tadi saya tahu ternyata ini nanti akan saya bahas setelah tayangan ini, di mana portal besar di bawah pintu sini pemirsa. Ikutin terus, simak dari awal sampai akhir, jangan di-skip. Salam di luar logika. Bendungan yang dulunya juga dikenal dengan bendungan Sanggego ini membentang sepanjang 125 meter. Di sepanjang bangunan
terdapat konstruksi rel dan lori yang digunakan untuk mengganti pintu air apabila terjadi kerusakan. Hingga kini, tak banyak perubahan yang dialami bendungan ini. Hanya saja, beberapa peralatan dan mesinnya yang terlihat sudah termakan usia. Setiap bangunan yang dibangun di masa kolonial Belanda selalu menyuguhkan hal-hal yang tak jauh dari sifat mistis, termasuk dengan gudang penyimpanan air yang ada di dalamnya, yang ternyata menjadi tempat berkumpulnya keluarga dari alam gaib. Oke, sahabat metafisika, setelah saya melakukan penelusuran di tempat ini, tadi sebelumnya seperti yang tadi saya jelaskan, portal terkuat. Ini saya agak tersendak-sendak seperti ini karena saya masih terus bergesekan dengan makhluk astral di tempat ini. Jadi portal terkuat itu di daerah pintu 9. Portalnya itu berbentuk bulatan. Nah, ketika ada mayat sampai ke sini atau warga sini belum tahu, penjaga tempat sini belum tahu, itu dia akan moksa atau keluar. Dia akan keluar, dia akan menyampaikan, mayat saya ada di sini, mayat saya ada di sini. Biasanya sebelum ada tanda-tandanya itu, saya berdiskusi sama penjaga di sini, itu biasanya ada seperti tangisan, kokok ayam, banyak sekali. Dan ternyata selain di pintu 9 ini, yang banyak orang melihat yang namanya siluman buaya putih Cisadane itu, ternyata punggawanya sampai sini. Nah, punggawanya ini yang menjaga dan membersihkan tempat ini juga. Nah, sekarang saya tepat berada di depan gudang yang luar biasa menarik energi saya. Ini masih gesekan nih pemirsa dari sini. Tepat di depan banget nih gudang ini. Nanti saya akan langsung masuk. Nanti saya akan tunjukkan kepada sahabat metafisika di mana aja tempat-tempat yang memiliki energi luar biasa. Oke, sahabat metafisika. Nah, di sini titik yang menarik saya. Saya membawa pecut. Saya akan melakukan sebuah pembuktian di mana raksasa ini akan saya undang dan saya tarik. Mudah-mudahan raksasa ini bukan jenisnya genderuwo, tapi memang seperti raksasa, tapi dia mukanya berdarah begitu dan tidak bertanduk, cuman tidak berbulu juga. Nanti pemirsa lihat aja, mudah-mudahan ketangkep itunya raksasanya ini. Jadi saya akan pecut, saya panggil dia, itu mudah-mudahan kelihatan ya apa yang akan saya lakukan. Oh iya, ini tadi ada yang menyampaikan di sini. Jadi tadi semenjak saya masuk ke gedung ini bercerita, makhluk ini bercerita, mohon maaf, kepalanya seperti hancur, terbentur sesuatu, benda keras, dan itu darahnya kemana-mana pemirsa, mohon maaf. Nah ini oke. Langsung aja nih raksasanya udah ini.
sebentar. Pemirsa segini. Pemirsa lihat. Ini pembuktian. Hei. Mundur. Mundur dulu. Pemirsa sini. Udah aman. Tahu benar. Mundur. Oke pemirsa, saya coba nyalain lampu dari kamera saya. Mudah-mudahan kelihatan. Ini bisa jadi darah yang... Oh bukan, ini bisa jadi darah yang menetes dari kepala raksasa ini pemirsa. Coba kamera ke sini. Jadi memang ternyata raksasa besar ini memiliki banyak prajurit yang memang mungkin menunjukkan, atau prajurit-prajuritnya di sini rese sekali ya. Saya terus-terusan dihantam, mau ngapain seperti itu pemirsa. Nah, raksasa ini justru bukan dari sungai Cisadane itu, tapi ini bisa jadi dulunya konflik di raksasa ini. Yang bisa jadi dia sebagai penunggu paling besar ya. Kira-kira seperti itu aja pemirsa yang bisa saya bagiin. Nanti saya coba keluar karena ini udah mulai tidak terkontrol. Saya takut tim saya yang ada di belakang ini, yang mungkin pemirsa tidak bisa lihat, bermasalah karena saya sendirian ini. Oke ya pemirsa ya, nanti kita lanjut. Salam di luar logika. Banyaknya kejadian tragis di luar nalar yang kerap terjadi di lingkungan pintu air 10 ini tak ayal membuat bendungan Sanggego diliputi suasana angker yang juga dirasakan para penjaga pintu air di sini. Dengan Pak Suyadi, penjaga pintu air 10. Kalau masalah angker, kayaknya hampir semua di sini ya. Kalau menurut cerita-cerita dari yang sebelum-sebelumnya, mungkin dari 1 sampai 10 dan gudangnya itu banyak yang sering ada kejadian-kejadian yang ganjil gitu. Umur saya selama hampir 14 tahun ya, 13 tahun 8 bulan lah saya di sini, hampir 14 tahun. Pernah dulu sama saya nemuin satu kali itu orang yang kesurupan. Dia itu di nomor 9. Dia itu nengoknya lehernya sampai kayak mau patah gitu. Sambil nunjuk-nunjuk, itu jasad saya, di situ jasad saya, dia bilang begitu. Dan dia kesurupan lah gitu sebutnya. Kalau kejadian baru, mungkin rekan-rekan saya yang lain mungkin nemuin ya. Kalau saya itu, saya pernah nemuin dikata mimpi, kayak mimpi tapi kayak seperti nyata gitu. Kayak ada orang datang bertiga,
mulai dari tinggi, sedang sampai badannya agak pendek, pakai bagian serba hitam. Dia itu bilang ke saya, jangan lengah, ngomongnya kasar lah, ngomongnya logatnya kalau logat kasar, sambil suaranya parau. Jangan lengah, jangan tidur, ntar ada banjir. Selang berapa jam ya, sekitar 2 jam lah gitu ya. Waktu itu emang belum ada pemberitahuan dari Bogor. Benar hujan, banjir gitu benar bilang gitu banjir. Kejadian itu benar ya. Itu saya 1 kali ngalamin. Ya walau alam ya itu masalah, kita nggak usah percaya sama dia. Oh itu kejadiannya emang waktu itu seperti itu. Menjaga. Iya, sebagian besar itu mereka itu mau itu menjaga, memperingati ya. Bukan. Pernah dulu yang mahasiswa atau orang dari sekolah, berapa kali saya sering lah, hampir 5 kali atau 4 kali. Dia tuh kadang sering bercanda, ya pokoknya bercanda, ketawa-ketawa gitu. Ya ujung-ujungnya kesurupan. Bahkan iya, posisinya di gudang, waktu di samping gudang ini. Waktu itu kejadian begitu. Di situ terus posisinya samping gudang. Sahabat Metafisika, perlu diingat, lalu bagaimanapun tempat bersejarah kita perlu jaga dan lestarikan. Sampai di sini penelusuran Kirama Wijaya, dan jangan lupa untuk like and subscribe, dan jangan lupa juga untuk tidak skip tayangan ini dari awal sampai habis. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam dari luar logika.